teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labrat Putra Pandita, mahasiswa Fisioterapi UI 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dua hal, yaitu miofasia dan juga MET atau Muscle Energy Technique. Nah, yang pertama itu adalah miofasia. Miofasia sendiri merupakan permasalahan yang dirasakan oleh seorang pasien terkait nyeri otot yang dirasakan dan juga pemendekan otot pada seorang pasien. Nah, untuk menangani miofasia tersebut, ada yang namanya terapi manual, yaitu miofasia release. Nah, miofasia release itu apa sih? Jadi, miofasia release itu merupakan modalitas terapi yang dimiliki oleh seorang fisioterapi, khususnya terapi manual, untuk merelaksasikan otot dan juga fascia, kemudian memanjangkan otot dan juga fascia, dan yang ketiga itu adalah mengembalikan fungsi otot dan menghilangkan rasa nyeri otot tersebut menggunakan terapi manual. Nah, bagaimana caranya untuk menerapkan myofacial release terhadap seorang individu ataupun terhadap jaringan otot tersebut? Mari kita simak video ini. Myofacial release yang pertama saya lakukan di otot upper trapezius. Caranya sangat mudah, yaitu kita harus mengetahui origo dan insersio pada otot tersebut yang pertama. Lalu kemudian kita minta pasien untuk meregangkan lehernya ke arah lateral fleksi kanan, dan kita ulur otot tersebut untuk dipanjangkan dan direlaksasikan dengan pijatan-pijatan atau tekanan-tekanan yang diberikan. Kemudian kita lakukan gerakan yang sama di sisi bagian sebelah kanan, atau pada intinya kita lakukan di sisi bagian yang memiliki keluhan pada otot tersebut. Myofacial berikutnya, ini saya akan melakukan myofacial release pada otot serratus anterior. Nah, caranya sangat mudah. Yang pertama, kita harus tahu dulu origo dan insersionya. Lalu kita regangkan ke arah insersio dari otot tersebut. Lakukan secara berulang. Nah, udah lihat kan yang tadi tentang myofasia? Selanjutnya, kita akan beralih ke MET atau Muscle Energy Technique. Nah, di Muscle Energy Technique ini sendiri terdapat 3 gerakan utama yang dapat kita lakukan untuk menangani pemendekan otot pasien. Nah, yang pertama itu ada yang namanya Post Contraction Stretching Isotonic. Jadi, ini kita melakukan kontraksi isotonik terhadap otot pasien yang mengalami pemendekan. Nah, yang kedua ada yang namanya Post Isometric Relaxation. Sesuai dengan namanya, kita melakukan gerakan isometrik terhadap otot pasien. Oke, setelah yang kedua tadi, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu Reciprocal Inhibition. Nah, bagaimana sih cara melakukannya? Pada intinya, kita melakukan kontraksi berlawanan terhadap gerakan yang bermasalah pada pasien. Misalnya seperti contohnya ada di video ini. Tunggu ya. Oke, untuk menerapkan metode MET atau Muscle Energy Technique, kita harus berusaha sebisa mungkin untuk melibatkan pasien untuk ikut kooperatif dalam mengkontraksikan ototnya. Karena di sini yang tahu bagaimana otot itu sudah berkontraksi atau belum adalah pasiennya. Sehingga kita harus memberikan instruksi pasien untuk melakukan kontraksi otot baik secara isotonik, isometrik maupun secara pasif. Oke, Bapak, yang pertama Bapak coba tolong tekuk sikutnya ya Pak. Oke. Nah, kita anggap bahwa Bapak ini hanya memiliki keterbatasan ROM hanya sampai sini saja, tidak dapat melakukan full flexi elbow. Berarti Bapak ini memiliki permasalahan yaitu pemendekan otot ekstensor, sehingga yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah melakukan kontraksi secara isometrik, secara isotonik dengan cara memberikan tahanan terhadap keadaan fleksi elbow ini. Sekarang Bapak coba dimaksimalkan lagi fleksinya. Saya tahan di sini ya Pak. Ditekuk Pak. Terus. Ya, oke, sip. Terima kasih. Kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi apakah sudah terjadi pemanjangan otot di otot ekstensor Bapak ini. Coba Pak, ditekuk lagi. Oke, nah secara tidak langsung seharusnya otot ini akan langsung memanjang. Tetapi untuk memastikan lagi, kita akan melakukan gerakan yang kedua, yaitu post isometric relaxation, di mana kita melakukan gerakan isometrik dengan cara memberikan
perlawanan yang berlawanan arah dari gerakan pasien tersebut. Baik Pak, sekarang coba ditekuk lagi. Saya akan memberikan gerakan perlawanan ya Pak. Kalau tadi saya cuma menahan, sekarang saya berikan perlawanan. 1, 2, 3. Terus. Nah, oke. Apabila sudah bergetar, ada baiknya kita stop karena itu merupakan puncak maksimal kekuatan otot pasien tersebut. Oke. Dan yang terakhir adalah reciprocal inhibition, di mana kita memberikan perlawanan dan juga Bapak melakukan gerakan yang berlawanan arah. Jadi Bapak sekarang melakukan gerakan meluruskan siku dan saya akan memberikan perlawanan ya. Oke Pak, tekuk dulu. Sekarang Bapak gerakan ke arah luar. Ya, kita luruskan sikutnya. Baik Pak, terus. Oke, terima kasih. Nah, setelah itu kita harus menanyakan apakah pasien merasakan pegal dan lain-lain. Bapak merasa pegal atau tidak, Pak? Iya. Sedikit ya? Iya. Oke, berarti tandanya otot itu sudah mulai berkontraksi. Jadi, kita akan melakukan relaksasi lanjutan, yaitu dengan cara melakukan sedikit masas untuk merelaksasikan otot-otot yang tadi berkontraksi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menonton videonya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan informasi yang kurang berkenan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.